dalam bertanya juga itu kita memang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing pemikiran-pemikiran terdalam kita untuk mengetahui dan memberi jawaban gitu ya. Bukan langsung bisa kita sampaikan jawaban secepatnya, tapi kita harus olah dulu ya. Olah dulu dengan mesin kecerdasan kita sehingga kita bisa menyampaikan satu jawaban-jawaban yang memang cocok ya, baik dari segi konten, konteks ya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, bagaimanapun saya lihat tadi relatif diskusinya dari segi analisisnya ya relatif sudah ada kemajuan ya, peningkatan gitu. Cuma memang saya lihat yang perlu ditingkatkan pertama dukungan-dukungan teoritiknya ya. Dukungan landasan-landasan teoritiknya. Misalnya di dalam mengkaji satu pesan, ya kita bisa mengatakan untuk memahami pesan itu kita harus mengetahui bagaimana tujuan, bagaimana makna, ya kita katakan kan seperti itu sehingga kita bisa lebih cermat, menerima. Ya tentu yang jadi soal cara kita menerima, cara kita memilih, cara kita memahami itu seperti apa. Nah, di situ harus ada dukungan teoritiknya. Misalnya, ketika kita ingin memahami satu struktur, memahami satu makna, memahami satu arah, itu kita menggunakan mode-mode analisis tertentu. Misalnya untuk mengetahui bagaimana struktur, bagaimana tema, bagaimana satu pokok bahasan, ya, bagaimana kecermatan menggunakan kalimat, kita menggunakan analisis wacana di dalam mengkaji satu pesan. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan analisis wacana itu? Ya, ini cukup. Ya, masih hujan di sini ya dan suara geledeknya masih besar ya. Dan mudah-mudahan suara saya cukup mengimbangi ya. Jadi di dalam kita mengemukakan gagasan-gagasan itu, di dalam kita menganalisis jawaban-jawaban itu, kita menyertakan konsep-konsep atau teori-teori. Nah, itu lebih lengkapnya, lebih sempurnanya seperti itu. Jadi, kita misalnya menganalisis bahwa untuk menerima pesan, memang kita butuhkan satu pemahaman mengenai kandungan, mengenai isi pesan itu. Sehingga kita bisa lebih cermat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memahami itu? Itu harus didukung oleh kajian-kajian teoritik. Ya. Sehingga di situ memang di samping ada pengarahan-pengarahan interpretasi, tapi kajian-kajian teoritiknya itu jangan dilupa. Kenapa? Kan itulah landasan kita. Ya. Bagaimana itu kita lakukan? Misalnya bagaimana kita memahami tema dengan tepat. Nah, itu kita menggunakan analisis wacana atau discourse analysis. Jadi antara penguasaan teoritik dan kemampuan mensinergikan teori-teori itu memang harus kita miliki. Ya. Kalau kita hanya lebih banyak menginterpretasikan tanpa dilandasi oleh keterkaitan landasan-landasan teoritik, maka nanti larinya juga ke common sense, ya. Larinya juga nanti bisa ke common sense. Dalam artian kita hanya menyampaikan analisa-analisa secara permukaan, ya, dan tidak menjangkau ke akar-akar permasalahan. Oke. Nah, itu jadi nanti
bisa dilengkapi di sini beberapa misalnya tinjauan-tinjauan teori terkait dengan isi ya maupun format pesan. Bapak Ibu bedakan konsep-konsep dan teori. Konsep-konsep itu biasanya hanya memberikan pengertian-pengertian secara umum, ya, secara general. Misalnya kita di sini di bab 1 sudah mengemukakan konsep-konsep, ya. Pesan itu harus cukup jelas dan seterusnya, informatif, yaitu persuasif, kursif dan sebagainya. Kemudian ketika kita membahas itu, ya, hampir di sini, hampir penulis ini belum menggunakan teori-teori di dalam mengkaji, di dalam menguraikan tinjauannya, ya. Hampir selain ini tidak ada teori ya yang digunakan. Walaupun analisisnya udah cukup bagus ya, cuman landasan-landasan teoritiknya tidak ada. Ya. Misalnya kita menggunakan analisis wacana untuk memahami struktur, memahami konteks, memahami isi, tema, ya, ide-ide besar, ya, kemudian simbol-simbol dan sebuah pesan, ya. Nah, kemudian untuk memahami makna itu kita menggunakan analisis semiotik. Nah, analisis semiotik ini banyak macam juga, ya. Jadi apa kita mau meneliti makna konotasinya, denotasinya, kemudian makna misalnya kaitannya dengan bagaimana yang objeknya, yang menerima, kemudian dia menjelaskan, ya, segitiga makna dan seterusnya. Ini hanya bisa kita pahami lebih mendalam kalau kita pahami teorinya. Oke. Oleh karena itu, nanti ini perkuat dengan teori-teori ya, perkuat dengan teori-teori. Nah, kalau kita mau menganalisis ideologinya, itu kita menggunakan analisis framing. Nah, analisis framing ini juga banyak ya. Misalnya menggunakan mode analisis dari Robert Enman ya, dengan beberapa tahap. Jadi, memang secara teoritik di dalam menganalisis, di dalam mengkaji satu gagasan, satu pertanyaan atau satu fenomena, kita menggunakan landasan-landasan teoritik, ya, sehingga di dalam menguraikan itu di dalam pikiran-pikiran kita itu punya cantolan-cantolan gitu ya, cantolan-cantolan. Jadi bukan kita memang lebih banyak common sense-nya. Nah, saya lihat juga di dalam penulisan skripsi, di dalam penulisan tesis, memang yang banyak dilakukan analisis itu berdasarkan common sense, bukan berdasarkan teoritik, ya. Jadi Bapak Ibu, nanti ini model-model pembelajaran kita, saya memang selalu menambah kedalaman dan peningkatan level kompetensi itu, ya. Jadi saya melihat di sini aspek analisisnya sudah ada. Namun saya tambah lagi kedalaman dan kompetensinya, ya. Jadi semuanya nanti akan terus kita lakukan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ini terutama yang bikin makalah ini nanti tetap dilengkapi juga kajian-kajian teoritiknya. Kemudian yang kedua, sebaiknya di dalam melakukan analisis itu kita membuatkan poin-poin besarnya, ya. Kita membuat poin-poin besarnya, apa yang ingin kita bahas. Jadi jangan narasikan saja. Sama juga ini, setelah ini hanya menarasikan, bab 2-nya itu hanya menarasikan, walaupun di dalamnya banyak analisis. Tapi usahakan analisis itu kita bagi-bagi ya, untuk memudahkan nanti kita menyampaikan dan memudahkan juga pembaca memahami.
Misalnya ini kita bagi ya, misalnya ini kita bagi 3. Aspek apanya yang kita mau pisahkan? Misalnya di sini kita mau menganalisis aspek bentuk pesannya boleh, aspek isinya boleh ya. Nah, ini saya belum lihat kita, karena salah satu kemampuan analisis itu mampu mengelompokkan secara sistematis. Ini juga sering dialami oleh terutama S1 ya. Jika menulis skripsi itu seperti begini, narasinya saja panjang. Sehingga itu harus kita kelompok-kelompokkan. Karena itu kalau kita melihat teori, Bapak Ibu perhatikan teori itu pasti atau sering ada konsep-konsep dasarnya yang disebut proposisi. Proposisi itu adalah hubungan dua hal ya yang menceritakan bagaimana kedua hal itu dijelaskan dan dikaitkan. Coba aja Ibu perhatikan teori-teori itu. Kalau tidak ada proposisinya, dia bukan teori, dia menjadi konsep. Nah, itu yang harus kita bedakan. Jadi ketika kita melakukan analisis, jangan kita menarasikan seperti menarasikan konsep, tapi kita mengarahkan hasil analisis kita itu pada proposisi-proposisi. Ya, ini nanti sangat berguna untuk memudahkan kita menarik poin-poin penting dari analisis yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, dua hal yang saya ingin sampaikan kepada pemateri hari ini. Pertama, konsep-konsep kajian-kajian teoritiknya, konsepnya sebenarnya ini udah banyak ya. Konsepnya ini udah banyak. Yang saya tidak lihat kurang di sini adalah kajian-kajian teoritiknya ya. Dalam penelitian saya sebut itu teori operasional. Konsep-konsep itu ada teori umum atau grand theory. Jadi teori-teori operasionalnya ini kurang ya. Nanti kalau kita penelitian itu yang penting itu teori operasionalnya. Kemudian yang kedua, tolong nanti bikinkan semacam poin-poin besar ya. Mungkin ada 2 atau 3 gitu ya. Supaya jangan narasinya dari awal sampai akhir itu hanya satu arah saja ya. Kesimpulan itu sebenarnya ada 2 model ya. Kita membuat kesimpulan dengan membuat ringkasannya, atau kita membuat kesimpulan dengan menuliskan ide-ide, gagasan-gagasan yang kita temukan, yang kita hasilkan. Jadi bukan meringkas, tapi kita memunculkan satu ide-ide. Misalnya, kalau penelitiannya misalnya kita dapatkan di situ, misalnya contoh aja yang gampang ya. Misalnya ada kita lihat ada 10 misalnya di satu kelas kita meneliti kelas, kemudian ada 10 yang tidak lulus, kemudian ada 20 yang dapat C, kemudian yang dapat nilai bagus itu ada 10. Nah, kita bisa menulis kesimpulan dengan meringkas. Yang tidak lulus 10, yang dapat C 20, yang lulus baik 10. Itu meringkas namanya. Tapi kalau kita misalnya menginterpretasikan itu, kita bisa mengatakan bahwa hasil pembelajaran ini menunjukkan sebagian besar siswa ini dominan, ini sebenarnya nilainya jelek, nilainya tidak bagus. Karena yang tidak lulus dan yang nilai C itu kita anggap nilainya jelek. Jadi di situ kita menarasikan ide kita untuk menginterpretasikan hasil-hasil yang kita dapatkan, bukan meringkas saja. Ya. Tapi itu lebih tinggi bobotnya kalau kita mampu melakukan itu, ya. Tapi tidak apa-apa, dibuat aja ya Bapak Ibu, dibuat aja sesuai dengan yang memang kita paham. Ya, dan itu saya harapkan konsep-konsep yang kita buat itu bisa memperkuat pemikiran-pemikiran teoritik ya yang kita lakukan. Bapak Ibu, memang sangat sulit ini kita melakukan pemikiran-pemikiran teoritik ya.
Pada umumnya yang kita lakukan itu pemikiran-pemikiran yang bersifat umum ya. Karena pemikiran-pemikiran teoritik itu memang harus kita kuasai teorinya. Nah, hampir yang kita lakukan itu kita tidak memahami teori. Sehingga yang kita lakukan itu apa yang kita pahami selama ini secara umum. Itu yang kita sebut analisis. Sebenarnya itu tidak salah juga. Cuman analisis yang kita munculkan dari pikiran-pikiran kita itu belum teruji dan belum mendalam. Oleh karena itu kita harus menggunakan kerangka-kerangka teoritik di dalam memandu analisis kita. Oke. Jadi saya senang kalau Bapak Ibu nanti menganalisisnya dengan kajian-kajian teoritik ya. Misalnya ada yang menganalisis pesan dengan teori Roland Barthes. Menurut Roland Barthes di dalam menganalisis satu pesan itu seperti ini. Kemudian kita munculkan kasus dan kita tunjukkan ini analisisnya. Itu mantap. Ya. Karena itulah nanti yang akan kita lakukan pada saat penelitian. Jadi saya memang sengaja mensimulasi ini supaya kita terbiasa berpikir secara keilmuan ya di dalam proses pembelajaran ini. Nah, itu maksud saya seperti itu.